Di antara contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang perjalanan ujian-ujian hidup, apa yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Sad ayat 41 sampai 44. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya asyaitanu binusbi wa 'adzab. Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khudh biyadika ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Dan ingatlah tentang hamba kami Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, aku disakiti oleh syaitan, aku ditimpa penyakit dan menderita ya Allah. Ini doa Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau panjatkan kepada Allah setelah menjalani ujian 18 tahun. 18 tahun menjalani ujian itu. Dan antum membaca dalam kisahnya bahwa ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengambil semua apa yang dia punya. Hartanya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya semua dimatikan. Semuanya mati. Tidak cukup sampai di sana, beliau menderita sakit yang membuat dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan ini 18 tahun beliau alami sampai istrinya yang dari wanita terhormat luar biasa menjadi tukang cuci dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah jadi tukang cuci. Sampai terakhir ketahuan ternyata istrinya perempuan ini adalah istrinya Ayyub yang penyakitan itu. Akhirnya orang sudah tidak mau lagi terima. Oh, jangan sampai kita ketularan Ayyub. Yang biasanya orang kalau sudah lagi kaya raya semua banyak, semua ngaku sahibnya. Wallah ente kenal fulan, wallah sahibna, teman majelis. Tapi kalau sudah kere lagi bangkrut, wallah hatta laler nggak mau kenal sama kita. Ini sifatnya manusia seperti itu. Dijauhkan. Sampai akhirnya terpaksa perempuan ini, istrinya Nabi Ayyub, untuk membeli obat dan makan untuk hari itu. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menghidupi dirinya kecuali dengan menjual kepang rambutnya. Rambutnya dikepang, yang rambutnya bagus dikepang, dipotong dia untuk jual rambutnya. Nabi Ayyub alaihissalam melihat istrinya di hadapan dia pakai kerudung, tanya, kenapa kamu pakai kerudung? Lepas kerudungmu. Kenapa di hadapan saya suamimu? Tapi istrinya tidak bicara, tidak ngomong kalau dia habis menjual rambutnya. Subhanallah, sudah terpaksa. Maka ketika dibuka rambutnya ternyata pendek karena sudah dijual potongan kepangan rambutnya ini, Nabi Ayyub sempat sumpah, nanti wallah kalau anak sembuh, anak cambuk kamu 100 kali. Nabi Ayyub sumpah, anak sembuh, anak akan cambuk kamu 100 kali. Subhanallah. Setelah kondisi yang sedahsyat itu, Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni masaniya syaitanu binusbi wa adzab. Wahai Tuhanku, aku ditimpa oleh syaitan dengan godaan dan penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan mata air dari kakinya Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika itu di pembaringannya Allah berfirman, urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hentakkanlah kakimu di tanah, akan keluar air yang itu adalah mandi yang baik dan minuman yang dingin untuk kamu minum. Maka Nabi Ayyub dengan sisa tenaganya dia hentakkan kakinya ke tanah, keluar air. Dia minum dari air itu, dia mandi dari air itu, tumbuh lagi dagingnya seperti awal, sembuh semua penyakitnya dan tumbuh lagi dagingnya seperti semula. Dari kurus kering cuma tinggal tulang sama kulit saja, tumbuh seperti 18 tahun yang lalu, kembali sehat walafiat. Kemudian dikisahkan dalam riwayat bahwa ketika istrinya pulang, dia melihat mana kok nggak ada di tempat tidur. Dia lihat ada orang laki yang sudah lupa kalau ini sosok suaminya sekian belas tahun yang lalu. Dia tanya, Pak, mana suami saya? Kalau sudah meninggal mana jasadnya? Dikatakan, kamu lupa sama saya suamimu Ayyub. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Kami kembalikan keluarganya kepadanya ditambah lagi sejumlah itu. Jadi kalau anaknya misalnya 10 ditambah lagi 10 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra liulil albab, dan sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati nurani. Pelajaran apa? Bahwa orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, pasti happy ending, pasti bahagia. Tidak mungkin tidak.